Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Hari ini dua pasangan bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai capres dan cawapres. Setelah 2 tahun dibayang-bayangi keresahan, warga di sekitar TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat mengaku lega karena polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, sementara Ganjar Pranowo menggandeng Mahfud MD sebagai cawapresnya. Kedua cawapres tersebut adalah figur yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama NU. Apakah keputusan menggandeng tokoh yang mempunyai kedekatan dengan NU dianggap menjadi strategi buat mendulang suara dari ceruk kaum Nahdien di Pilpres 2024? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi yang pertama mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. 20.000 lebih pendukung Anies Muhaimin ikut mengantar bakal capres cawapres dari Koalisi Perubahan tersebut mendaftar ke KPU. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang pertama mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Paslon yang diusung oleh Koalisi Perubahan itu diantar ribuan pendukungnya menuju KPU. Anies Muhaimin tiba di gedung KPU bersama dengan Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan. Rombongan pasangan calon Anies Muhaimin disambut oleh KPU. Keduanya kemudian secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setelah pendaftaran, paslon Amin menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan sekitar 20.000 pendukung dan simpatisan di depan gedung KPU. Membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera, para peternak hidupnya lebih sejahtera, para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa.
Pasangan Anies Muhaimin didukung dari 3 partai politik parlemen, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Umat yang baru tahun ini menjadi peserta pemilu. Tim TV One mengabarkan. Ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini pemirsa resmi juga mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres dan Cawapres. Ganjar Mahfud menjadi pasangan calon kedua yang mendaftar ke KPU hari ini. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Ganjar dan Mahfud diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Para elit partai pendukung dan tim pemenangan nasional pun turut mengantar ke KPU. Mereka menjadi pasangan calon kedua yang mendaftar ke KPU hari ini. Bersama Pak Mahfud dan kami beserta istri hadir di sini untuk menyerahkan dokumen bersama partai pengusung, dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi, dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik, dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Tak lama usai mendaftar, KPU pun menyatakan berkas yang diserahkan bakal paslon Ganjar Mahfud sudah lengkap. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 akan ditutup oleh KPU pada 25 Oktober 2023 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Setelah pendaftaran di KPU, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar konsisten menyerukan perubahan demi kehidupan yang lebih baik. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Ya, pemirsa, ada yang menarik dari kemeja putih yang dikenakan Mahfud MD saat mendaftar ke KPU siang tadi. Kemeja tersebut ternyata merupakan pakaian yang ia siapkan untuk mendampingi Joko Widodo 5 tahun yang lalu. Terima kasih. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura, dan ketika saya mendapat pesan ya kemungkinan besar saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo. Tanggal 16 kemarin saya suan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Masih muat kan, badan saya sama dengan dulu. Ya, beliau mendoakan saya terus, mudah-mudahan berhasil, dan tetaplah seperti yang selama ini menjadi anakku yang selalu lurus, jujur, dan berbakti pada orang tua. Gitu pesannya. Usai mendaftar ke KPU, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta.
Ganjar disebut datang ke Teguh Umar bersama istrinya Siti Atikoh. Sementara Mahfud MD tiba kemudian. Mahfud juga datang didampingi sang istri Zaizatun Nihajati. Belum diketahui apa yang menjadi pembahasan pertemuan di Teguh Umar. Mas Ganjar. Dua pasang baca pres Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ke KPU. Kemana kemudian Prabowo Subianto? Hingga hari ini pemirsa belum juga mendeklarasikan bacawa presnya yang akan mendampingi pada Pilpres 2024. Kabarnya pasangan Prabowo akan diumumkan setelah Rapimnas Golkar. September 2023 menjadi hari bersejarah bagi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini resmi mendaftar ke KPU. Iring-iringan pendukung dan partai pengusung mengantarkan keduanya. Anies Muhaimin menuju KPU dengan jeep putih, sementara Ganjar Mahfud naik truk hias Istana Presiden. Kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura. Berkas dua pasangan calon ini telah dinyatakan lengkap. Kedua pasangan segera memeriksa kesehatan jasmani dan rohani pekan depan. Namun, kemana pasangan Prabowo Subianto? Hingga kini Prabowo belum juga mendeklarasikan bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, 4 nama mencuat berasal dari luar Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, Nurul Arifin, Koalisi Indonesia Maju akan mendaftarkan baca pres Prabowo Subianto dan wakilnya menjelang 24 atau 25 Oktober mendatang. Poin yang paling penting adalah soal cawapres tersebut gitu. Nah, kita belum tahu, ini masih sangat cair sekali ya. Kita belum bisa memastikan kemana arahnya begitu. Dan kita tunggu sampai hari, insya Allah minggu ini lah ya. Insya Allah minggu ini karena ya kita agendanya sih menjelang 24 atau 25 lah sebagai hari terakhir pendaftaran itu kita sudah tahu dengan siapa gitu. Siapa yang akan dipilih Prabowo menjadi pendamping? Apakah Erick Thohir, Yusril Iza Mahendra, atau Gibran Raka Buming Raka? Tim TV One mengabarkan. Masuknya Mahfud MD ke kandang banteng mendampingi Ganjar Pranowo membuat perebutan suara di Jawa Timur kian ketat. Setelah sebelumnya Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan, suara Nahdlin kian diincar, tapi pengaruh Jokowi dinilai bisa mengubah peta suara. Mengapa? Nah, berikut kami sajikan ulasannya. Masuknya Mahfud MD ke kandang banteng mendampingi Ganjar Pranowo seakan ingin menegaskan bila PDI Perjuangan tak ingin kehilangan hati di pemilih kaum bersarung yang identik kuat berbasis di Jawa Timur. Mahfud dinilai menjadi pesaing kuat Muhaimin Iskandar yang lebih dahulu berduet dengan Anies Baswedan.
Mahfud Muhaimin disebut-sebut bertempur di arena sama, yakni pesantren, kiai, dan santri. Bahwa NU memang satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, tetapi di dalam NU pun juga faksionalisasinya cukup banyak dan cukup bervariasi. Ada yang mengatakan NU struktural, ada yang mengatakan NU kultural. Nah, kalau kita lihat PKB yang dalam hal ini saat ini mengusung Caimin, itu diharapkan bisa secara simbolik ya menarik basis massa NU. Tetapi kalau kita lihat dari track record Pak Mahfud MD, itu juga merupakan salah satu tokoh NU yang cukup memiliki basis organik ya di NU, baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Jadi saya melihat NU ini juga tidak akan terkonsentrasi pilihannya kepada salah satu calon saja, tetapi tergantung dari siapa yang memegang jaringan di bawahnya. Dan tiap calon, Pak Muhaimin, baik Pak Muhaimin maupun Pak Mahfud MD, cukup memiliki basis massa yang organik ya, baik itu di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, terutama untuk basis massa dari Ormas NU. Di atas kertas, Muhaimin memang lebih diuntungkan dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Caimin memiliki mesin penggerak hingga ke ranting-ranting. Mesin ini pun bisa mengetuk pintu-pintu rumah pemilih. Posisi Muhaimin dinilai menguntungkan Anies yang selama ini lemah di pemilih tradisional. Anies berangkat dari kelompok nasionalis sebenarnya Anies ini. Selain dari Partai Nasdem, beliau juga sebenarnya bisa dikelompokkan dari kelompok nasionalis, kemudian dilengkapi oleh Muhaimin yang berasal dari kelompok Islamis tradisionalis, yaitu NU dalam hal ini yang mayoritas di Indonesia. Selain dari mesin politik partainya, kita tahu PKB ini kan partainya berbasis kuat di Jawa Timur bersama PD Perjuangan. Selain itu juga di Jawa Tengah. Nah, kalau ini bisa dikapitalisasi dengan optimal, maka ini bisa menjadi potensi untuk melengkapi, menambal celah-celah atau kelemahan Anies Baswedan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama. Tetapi ini perlu dikapitalisasi meskipun belum memberikan dampak terlalu kuat ya setelah berpasangan ini. Tapi Mahfud memiliki popularitas. Namanya terkenal harum sebagai pendekar hukum. Kehadiran Mahfud yang berpasangan dengan Ganjar berpotensi membawa suara Nahdliyin, khususnya Gus Durian yang selama ini kerap berseteru dengan Imin. Kita tahu Jawa Timur adalah basisnya Ganjar dan Prabowo yang relatif imbang. Karena itu dipilihlah cawapres dari Jawa Timur, yaitu Mahfud MD. Karena kita tahu NU juga memiliki basis pemilih yang juga besar, yang merasa terrepresentasi dengan NU lebih kurang sekitar 50%. Dan NU menjadi penting dalam beberapa kali kontestasi politik kita. Dalam rilis lembaga survei terakhir, tingkat keterpilihan Mahfud diklaim lebih tinggi ketimbang Muhaimin. Peta pertarungan kini masih menunggu kabar dari Kertanegara. Bila Hovifah Indar Parawansa atau Erick Thohir dipilih menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, artinya tokoh NU laris manis dipilih jadi pendamping. Namun patut dicermati pula, ada faktor Presiden Joko Widodo yang dinilai kuat mengubah peta politik. Bila Prabowo berhasil menggandeng Gibran, suara NU tetap kuat ke Prabowo karena pengaruh Jokowi. Pak Ganjar juga memiliki dari pemilih basis Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi ini itu sudah mulai terbelah, bergeser ke Prabowo, dan itu menjadi tantangan titik lemah dari Ganjar dari hubungan relasi dengan Pak Jokowi yang dalam persepsi publik semakin berjarak ya PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Apalagi kita lihat meskipun Pak Jokowi sedang di luar negeri, tugas negara di luar, tapi kan tidak ada simbol-simbol Pak Jokowi dalam pendaftaran hari ini. Tidak ada Mas Gibran, yang kita tahu Mas Gibran adalah PD Perjuangan, kemudian simbol-simbolnya tidak ada, dan mungkin saya terlewat, tidak ada menyebut nama Pak Jokowi juga dari sambutan-sambutan ringan konferensi pers yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Jadi saya kira mungkin bisa dibaca mereka sudah mulai memikirkan opsi sekiranya Pak Jokowi tidak bisa diandalkan. Yang kedua, tadi ketika ditanya baju warnanya, Mas Ganjar juga sempat bilang ya hitam dan putih, kita tidak abu-abu. Nah, saya nggak tahu abu-abu ini diarahkan ke siapa, dan saya kira simbol-simbol ini menunjukkan bahwa saya kira tantangan bagi pasangan ini adalah ada potensi apabila Gibran misalnya, Mas Gibran menjadi wakil Pak Prabowo,
maka potensi tergerusnya suara Ganjar di Jawa Tengah yang juga menjadi basisnya Pak Jokowi termasuk di Jawa Timur itu juga menjadi tantangan berat bagi pasangan ini kalau betul Mas Gibran maju. Atau Mas Gibran tidak maju tapi dukungan Pak Jokowi semakin terang dan jelas kepada Prabowo. Itu juga menjadi titik lemah atau tanda petik ya ancaman elektoral bagi kubu Ganjar. Tim TV One mengabarkan. Seperti judul yang sempat kami sampaikan tadi, adu pendamping NU. Siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih bisa mendulang suara? Apakah Muhaimin Iskandar ataukah Mahfud MD? Nah, kita akan berikan jawabannya. Setidaknya kita bisa mendengarkan nanti bagaimana pandangan ataupun juga suara dari P3 dan juga PKB serta pengamat politik. Tapi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Sudah ada dua pasang bakal calon presiden, calon wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri ke KPU. Kita sudah tahu siapa pasangan Pak Ganjar Pranowo. Ternyata Pak Mahfud MD yang dipilih. Kemudian kalau Amin, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar memang sudah lebih lama kita mengetahui pasangan ini akan maju ke pemilu 2024. Kalau kita bicara soal bagaimana latar belakang dari profil calon wakil presiden kedua-duanya, baik Muhaimin Iskandar ataupun juga Mahfud MD sudah kami jelaskan tadi bagaimana hubungan kedekatan mereka dengan kaum Nahdliyin. Suara yang sepertinya pada pemilu kali ini disebut suara favorit, begitu banyak yang mengincar suara kaum NU dalam pemilu ini. Kemudian juga soal Jawa Timur yang sering disebut dengan istilah battleground sebagai suatu ruangan ataupun juga daerah yang terpanas, betul-betul diperebutkan. Kami bawa Anda nanti untuk bisa melihat bagaimana peluang dari kedua calon wakil presiden ini untuk bisa mendapatkan ceruk suara di sana. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Selain Mas Adi Prayitno juga sudah hadir secara daring. Ini tentunya selaku wakil ketua umum PKB yaitu Pak Jazuli Falaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazuli. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri, Mbak Awi, Pak Dr. Adi Prayitno. Baik, dan juga nanti akan berbincang dengan kita Ketua DPP P3 yaitu Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri, Mas Adi. Baik. Jasil. Ya, Mas Awi langsung saja menggait Pak Mahfud MD. Harapannya sepertinya ini betul-betul untuk bisa memenangkan peperangan di daerah battleground Jawa Timur seperti yang selama ini disinggung-singgung. Termasuk juga untuk bisa mendapatkan suara kaum Nahdliyin. Seberapa yakin tentunya Pak Mahfud ini digandeng Pak Ganjar bisa mendapatkan suara yang besar di sana? Ya, dari berbagai survei, Pak Ganjar Pranowo itu sudah unggul di Jawa Timur, sekitar 40% dibanding kandidat yang lain. Dengan menggandeng Pak Mahfud, kami berharap kemenangan di Jawa Timur yang diperoleh Pak Ganjar dengan basis suara 40% itu bisa semakin maksimal. Karena kenapa? Calon pendampingnya dari Jawa Timur memiliki basis kultural NU yang cukup kuat dan paripurna di pemerintahan baik dari itu legislatif, eksekutif hingga yudikatif. Dan ini menunjukkan bahwa kami serius menggarap Jawa Timur. Istilahnya Jawa Timur itu seperti yang disampaikan dalam sejumlah lembaga survei, bottleneck-nya ataupun battleground-nya itu Jawa Timur, karena mengingat Pak Ganjar itu di Jawa Tengah unggul luar biasa, terus di Jawa Barat agak nomor 3 kalaupun paling terakhir, dan di Jawa Timur unggul tapi masih unggulnya tidak terlalu telak. Nah, dengan menggandeng tokoh dari Jawa Timur kami harapkan bisa maksimal. Baik Pak Jazilul, ini kan Pak Ganjar kemudian mengambil pasangan juga dari kaum Nahdliyin. Tantangan besar sepertinya bisa jadi ganjalan buat rencana besar dari Amin ini Pak Jazilul. Ya, pertama kami mengucapkan selamat kepada Pak Awi sudah punya pasangan yang definitif, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kami sudah memprediksi itu sebenarnya, namun ada fenomena yang berbeda dari pasangan yang ada, karena Pak Ganjar yang disebut Pak Awi tadi surveinya tinggi, itu karena memang selalu diasosiasikan dengan Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi. Namun kami melihat di momen ketika deklarasi maupun tadi pendaftaran tidak ada lagi yang mengkait-kaitkan antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Saya yakin seandainya nanti dilakukan survei akan terjadi perubahan yang besar di Jawa Timur. Yang kedua,
Terkait Pak Mahfud tentu kami sama dengan Pak Awi, kita melihat Pak Mahfud ini tokoh yang berpengalaman, namun yang berkaitan dengan irisan Nahdlatul Ulama, bahwa atau di Jawa Timur, irisan Jawa Timur, bahwa Caimin lebih teruji karena memang Caimin memiliki mesin politik. Suara PKB di Jawa Timur 4,2 juta, memiliki 19 anggota DPR RI dan 24 anggota DPRD dan ratusan anggota DPRD kabupaten kota. Nah, ini menjadi kekuatan yang berbeda dengan Pak Mahfud. Yang kedua, kalau ditilik dari kekentalan dengan identitas Nahdien, pasti Caimin lebih kental karena Caimin ini cicit pendiri Nahdlatul Ulama. Belum lahir saja sudah NU. Yang ketiga, bahwa hikmah Caimin atau Gus Muhaimin kepada Nahdlatul Ulama itu lebih real di Jawa Timur. Karena selama ini DPC, MWCNU itu menjadi mitra khidmahnya PKB. Berapa kantor yang didirikan oleh kader-kader PKB di Jawa Timur. Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu kami tidak terlalu terganggu, justru kami bersyukur Pak Mahfud yang dipilih untuk mendampingi Pak Ganjar. Soalnya? Karena kami bisa nakar lah. Ya Putri. Oke, baik. Mas Awi, kalau katanya Pak Jazilul ketakar kekuatannya Pak Mahfud, bahkan cenderung meragukan sepertinya Pak Jazilul kemampuan Pak Mahfud untuk bisa mendapatkan suara di Jawa Timur. Bahkan tadi juga kalau soal kadar kedekatan, lebih dekat Caimin kepada kaum Nahdien dibandingkan Pak Mahfud. Mas Awi. Ya, Pak Mahfud ini sebagaimana disampaikan oleh TV One memiliki ikatan yang kuat dan erat dengan Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur. Jadi tinggal lihat saja bagaimana sayangnya Gus Dur kepada Pak Mahfud. Beliau diangkat dari seorang wakil rektor di UII dan waktu itu ngadep Pak Hamzah juga selaku ketua P3 untuk menjadi Menteri Pertahanan dan bertahan sampai akhir dan setia sampai terakhir Gus Dur akhir hayatnya. Saya nggak tahu hubungan Caimin dengan Gus Dur seperti apa, tetapi saya membaca di media agak ada masalah. Ini kan satu persoalan juga. Yang kedua, tadi disebut terkait dengan struktur CCNU, PWNU, ya alhamdulillah. Dan hari ini dengan sikap PBNU yang tegas itu memisahkan bahwa struktur NU ke bawah itu tidak boleh cawe-cawe urusan politik. Itu berbeda mungkin dengan 5 tahun yang lalu yang seolah-olah sekali lagi kami membaca dari media ada semacam kooptasi terhadap struktur NU. Dan tadi secara halus Mas Jazil menyampaikan bahwa sebenarnya yang itu ada hubungan hikmat politik antara struktur NU dengan PKB. Tapi itu hanya teman-teman PKB untuk melaksanakan itu. Tapi struktur NU hari ini mungkin berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang sebelumnya. Saya kira sebuah kekuatan itu tidak diukur oleh 5 tahun yang lalu, tapi kondisi hari ini dan juga grassroots yang memang menghendaki Pak Mahfud MD dari berbagai survei sangat banyak kader-kader NU yang menginginkan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden. Baik, Pak Jazilul nggak risau sepertinya Mas Awi. Grassroots suaranya pengennya Pak Mahfud. Gus Durian pengen suaranya kepada Pak Mahfud. Bagaimana kemudian? Pak Awi sedang berfantasi, biasa berhayal lewat lembaga survei yang mana. Kalau khidmahnya Pak Mahfud terhadap warga Nahdien Jawa Timur itu bentuknya apa? Itu semuanya hanya sekedar sesuatu yang disampaikan tanpa fakta. Kalau kami kan sudah jelaskan faktanya bahwa kalau hasil survei tidak termasuk fakta, Pak Jazilul, kalau hasil survei tidak termasuk fakta? Ya mungkin Pak Awi yang pesan surveinya mungkin. Bagi Pak Awi itu fakta, bagi kami hanya bagian dari sebab apa survei itu kan hanya temporal saja. Tapi bahwa suara PKB tahun 2019 4,2 juta di Jawa Timur itu fakta. Bahwa DPR RI PKB di Jawa Timur ada 19 itu fakta. Bahwa hari ini atau pemilu kemarin Jawa Timur tetap kandang PKB itu fakta. Nah, soal Pak Mahfud hanya faktanya memang lahir di Madura itu aja. Selebihnya saya nggak melihat jejaknya tuh di Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu bagi kami senang sekali Pak Mahfud mendampingi Pak Ganjar. Bagi warga Jawa Timur nanti bisa
lebih cerdas untuk memilih mana yang sudah memiliki track record. Wah, kalau dari kalimat apalagi dari sisi gagasan, ternyata Pak Mahfud itu waktu kemarin itu mirip koalisi perubahan yang disampaikan. Jadi akan masyarakat Jawa Timur akan melihat bahwa Pak Mahfud dan Pak Muhaimin memang satu saudara saja. Bahwa narasi di Jawa Timur hari ini kita lihat faktanya kemarin seperti yang terjadi di Sidoarjo, gemah perubahan itu luar biasa. Apa Pak Awi mau lihat survei itu? Kalau Pak Awi waktu itu lewat pasti itu macet jalannya itu. Nah, oleh sebab itu fakta-fakta saja gitu. Sementara surveinya itu tahun kapan, bulan kapan. Yang jelas, yang berbeda saya sampaikan tadi bahwa di barisan Pak Ganjar sudah tidak ada Pak Jokowi. Gitu kan. Tapi kan tidak Sidoarjo saja Jawa Timur. Itu ya coba lagi Pak Awi suruh survei habis ini. Baik, Mas Awi, silakan ditanggapi. Benar itu hasil surveinya pesanan begitu. Terus kalau kita lihat dari kalimat terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Jazilur, sepertinya Pak Jazilur menilai Pak Mahfud calon yang lemah sehingga kemudian merasa senang kalau ternyata Pak Ganjar pilihnya Pak Mahfud. Oh iyalah, namanya orang jualan jamu kan harus jamunya yang terbaik gitu kan. Jadi terus terang saja kita nggak pernah pesan-pesan survei karena kita tidak memiliki cukup uang untuk memesan survei. Itu ada Pak Adi Prayitno itu yang biasa kan survei, apakah beliau melakukan survei itu pesanan atau tidak. Cuman kalau hal yang menarik sebenarnya yang tadi tapi sebut saja dulu lembaga surveinya, itu nggak ada soalnya. Kalau yang disebut Pak Awi tertinggi itu nggak ada. Ya coba rilis-rilis survei yang terbaru itu banyak, untuk menyebutkannya cukup banyak. Kira begini, kita tidak berdebat siapa yang benar, siapa yang tidak. Kalau bicara tadi konteksnya basis kursi, kita ini koalisi. Gitu. Digabung misalkan suara P3 dan PDI di Jawa Timur, itu fakta juga. Tetapi fakta bahwa seperti yang disampaikan TV One tadi, bahwa Pak Mahfud memiliki hubungan yang cukup erat sampai akhir hayatnya dengan Gus Dur, itu fakta gitu. Yang itu kami tidak temukan di calon yang lain. Yang berikutnya, kalau disurvei di Kabupaten Sidoarjo pas acara, ya memang namanya acara pasti macet gitu. Kalau acara nggak macet, ya itu namanya di kuburan gitu. Namanya acara kayak deklarasi apa ini pasti macet gitu. Tetapi sekali lagi, memotret Jawa Timur itu tidak hanya dari soal kabupaten. Apalagi tadi disebutkan Pak Mahfud hanya lahir di Madura. Madura itu lebih besar dari Bawang tempatnya Pak Jasil. Oke, Mas Awi tahan dulu ya. Oke, Mas Awi tahan dulu, Pak Jazil juga tahan dulu. Saya yakin masih banyak yang ingin disampaikan, tapi setelah jeda berikut ini nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Adi Prayitno. Kami segera kembali setelah jeda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa, saat kedua-duanya berasal dari Jawa Timur, Mas Adi, kedua-duanya berebut ceruk suara di Jawa Timur. Dua-duanya kemudian juga mewakili suara kaum Nahdliyin. Bagaimana melihatnya? Siapa yang lebih unggul? Ya, sebenarnya secara prinsip bicara tentang pemilu di 2024 tidak bisa disederhanakan soal Jawa Timur dan NU ya. Jadi pemilih kita itu luas dan besar. NU ataupun Jawa Timur ini hanya salah satu battleground yang saya kira memang selalu menjadi ceruk pemilih yang pastinya akan diperebutkan. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa dulu ada tokoh-tokoh NU yang bertanding di 2024 sebagai cawapres. Sebut saja misalnya ada Kiai Hasyim dan Gus Solah, justru kalah. Berpasangan dengan SBY yang saat itu dengan Pak JK yang warna ke-NU-annya tidak terlampau kentara. Kiai Hasyim berpasangan dengan Megawati, kemudian Gus Solah berpasangan dengan Wiranto. Dua-duanya yang dianggap sebagai representasi politik dari NU itu kalah ketimbang SBY. Yang ingin saya katakan adalah sekuat apapun klaim politik bahwa paling NU, darah birunya NU, sejak lahir NU, itu juga tidak ada jaminan apapun untuk memenangkan pertarungan di Pilpres secara umum ya. Oleh karena itu bagi saya soal pemilu di 2024, soal siapa yang menang, bukan lagi NU nggak NU. NU memang penting tapi tidak akan bisa menjamin kemenangan. Masih ada wilayah-wilayah lain, ormas-ormas lain yang saya kira perlu juga untuk dikapitalisasi. Muhammadiyah juga kuat, Nahdlatul Wathon juga kuat, Al-Wasliyah juga banyak pemilihnya. Kalau ini dijumlahkan, tentu menjadi ceruk pemilih yang juga signifikan. Tapi karena NU itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, wajar kalau kemudian diperebutkan dan diklaim sebagai bagian penting dari insentif kemenangan politik elektoral mereka.
Hasil survei saya khusus di Jawa Timur misalnya di bulan September, beberapa bulan yang lalu, memang kalau kita ranking satu persatu, ditanyakan kepada mereka yang mengaku NU ya, saya tidak tahu apakah mereka itu punya kartu NU atau tidak. Tapi ketika ditanya kepada mereka yang mengaku NU, kira-kira di antara tokoh yang kita sebutkan, ada Hovifah, ada Mahfud, ada Gus Muhaimin dan seterusnya, memang yang masuk 3 besar itu adalah pertama Hovifah, kemudian Mahfud MD, yang ketiga adalah Gus Muhaimin. Itu sesuai tidak bisa urutannya, dibantah. peringkat 1 hingga 3 sesuai Peringkat urutan? 1, peringkat 2, dan peringkat ketiga. Jadi 3 orang ini memang secara persentase survei selalu masuk dalam radar pembicaraan yang menurut orang-orang NU sangat layak untuk diusung dan dipilih di 2024. Saya tidak enak menyebut angkanya karena pastinya akan bias. Wah, ini dianggap sebagai pesanan, abal-abal. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau bicara tentang pemerengkingan, di bulan September awal itu yang paling tinggi Mang Hovifah. Tidak jauh dari Hovifah itu namanya Pak Mahfud MD. Baru setelah itu adalah Gus Muhaimin Iskandar. Ini yang saya katakan adalah seberapa besar soal persentase tingkat keterpilihan mereka di kalangan NU, yang paling penting ke depan adalah ada sekitar 35% orang yang ngaku NU belum menentukan pilihan politiknya kepada tokoh-tokoh yang terasosiasi dengan NU. Artinya apa? Survei itu adalah sesuatu yang dinamis karena sangat menyangkut tentang persepsi, kognisi, dan pandangan orang. Kita tahu di bulan September itu kan masih kuat nama Mahfud MD yang kemudian diasosiasikan sebagai orang yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, dan bersamaan dengan itu pula Gus Muhaimin sedang mendapatkan momen politik yang soal kemungkinannya berpasangan dengan Anies Baswedan, termasuk Bu Hovifah yang selalu warawiri, kadang dikaitkan dengan Prabowo, kadang juga dikaitkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau bicara tentang soal siapa tokoh NU yang paling dominan, 3 orang ini yang kemudian memenuhi spotlight pembicaraan para warga Nahdlin. Yang saya sebut warga Nahdlin bukan yang punya kartu anggota NU, tapi adalah mereka yang merasa dekat, terafiliasi atau teridentifikasi sebagai bagian dari NU. Di survei itu saya tidak menyebutkan nama Erick Thohir karena saya ingin menyebutkan bahwa yang disebut NU banget adalah mereka yang sejak awal teridentifikasi sangat ke NU-an. Mas Adi, kita sudah tahu rankingnya setidaknya dari hasil survei Mas Adi. Apakah kemudian bertanya kepada mereka, kepada masyarakat, mengapa memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3? Ya tentu ini efek dari popularitas ya. Kalau di Jawa Timur harus diakui yang populer itu memang Bu Hovifah karena mengingat posisinya sebagai menteri. Kemudian yang kedua, kinerja Bu Hovifah itu kan approval ratingnya di atas 80%. Orang yang merasa puas kenal dengan Hovifah, automatically kalau ditanya kepada orang yang ngaku NU akan memilih Bu Hovifah saat itu. Yang kedua, popularitas Pak Mahfud MD itu kan di atas rata-rata. Karena tak lama sebelum itu kan Pak Mahfud bikin sesuatu yang viral, yang mengungkap sesuatu yang terjadi soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Jadi memang momentumnya membuat Pak Mahfud menjadi sosok yang paling banyak diperbincangkan saat itu. Dan yang ketiga baru Gus Muhaimin, karena Gus Muhaimin itu mulai naik pembicaraannya ketika dikaitkan dengan Pilpres, terutama ketika berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Ya, mungkin sampai di situ dulu Mas Adi. Saya minta Pak Jazilul lebih dahulu untuk bisa berikan tanggapan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Mas Adi. Pak Jazilul, soal popularitas, sepertinya Pak Mahfud MD punya suara atau lebih populer dibandingkan Caimin. Itu hasil survei dari Mas Adi, Pak Jazilul. Ya, pertama saya setuju dengan Pak Adi bahwa yang memenangkan Pilpres bukan semata-mata NU. Yang kedua, tadi terbukti bahwa yang masuk di spotlight itu 3 nama. Itu nggak ada soal bagi kami. Justru kami bersyukur Pak Mahfud yang digandeng oleh Pak Ganjar. Namun kan survei itu disebutkan oleh Pak Adi juga, itu kan dinamis. Sebelum mungkin Pak Ganjar juga ditinggal oleh Pak Jokowi kan. Jadi itu juga akan berpengaruh untuk di Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu coba nanti ke depan dilakukan survei lagi kira-kira di Jawa Timur yang terjadi seperti apa. Yakin ya Pak Jazilul? Karena memang suara perubahan itu kuat juga di Jawa Timur, bahkan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Nah, itu yang menurut saya nanti akan lebih mengkonfirmasi kalau itu ukurannya survei. Tapi kan tadi ukuran khidmah kepada warga Nahdlin. Kalau khidmah kepada warga Nahdlin selama ini jelas lewat mesin politik PKB yang lahir dari Nahdlatul Ulama, dari para ulama, disitulah Pak Muhaimin berkiprah, kira-kira begitu. Nah, sementara Pak Mahfud memang berkiprah lewat jalur jabatan-jabatan politik. Mungkin di kementerian, di Kumham, yang kata Pak Adi tadi membuka soal rekening. Tapi sekaligus juga akhir-akhir ini
di orang Rempang merasa tidak cocok dengan statement Pak Mahfud kan gitu. Itu kan dinamis. Baik. Dan pada akhirnya nanti ke depan menurut saya narasi, track record, gagasan mungkin Pak Ganjar akan menambah itu karena ada Pak Mahfud. Saya yakin karena selama ini kan memang Pak Ganjar dikenal tidak terlalu kuat visinya. Jadi bisa membantu itu Pak Mahfud di situ posisi. Baik, nanti langsung diberikan tanggapan. Di sisi lain, Pak Jokowi sudah tidak ada di situ. Oke. Begitu ya. Soal sendiri. Jadi Pak Mahfud saya setuju Pak Mahfud menjadi penguat untuk Pak Ganjar. Baik, Pak Jazilul kita tahan dulu. Oke, kita tahan dulu Pak Jazilul. Nanti kita lanjutkan. Mas Awi, Pak Jazilul begitu yakin betul bahwa Pak Jokowi sudah meninggalkan Pak Ganjar, sehingga kemudian butuh Pak Mahfud MD untuk bisa memperkencang soal visi misinya ini. Tapi nanti kita dengarkan bagaimana tanggapan Mas Awi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Awi, betul nggak sih apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul tadi? Apakah betul bahwa Pak Ganjar sudah ditinggal oleh Pak Jokowi sehingga kemudian membutuhkan sosok Pak Mahfud untuk bisa mempertajam visi misinya? Saya nggak tahu ya, tapi hebatnya Pak Jazilul itu tahu duluan gitu. Karena kita belum sempat nanya Pak Jokowi itu Bapak di mana gitu. Seperti halnya ketika dengan putusan MK ya tanya aja ke MK gitu. Silahkan aja tanya ke Pak Jokowi. Tapi begini, kalau kami berhusnudon, barangkali Pak Jokowi, kebetulan hari ini beliau lagi kunjungan di luar negeri, setidaknya seperti Pak Habibie, bahwa beliau tidak sibuk urusan siapa yang akan menggantikan, tetapi beliau seorang negarawan dan itu siapapun penggantinya ya saya yakin akan meneruskan apa yang sudah dibuat oleh legasi yang beliau tinggalkan. Toh semua sudah diatur di undang-undang. Yang berikutnya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Adi, meskipun hasil survei itu bersifat dinamis, tetapi itu data saintifik itu perlu untuk kami jadikan acuan. Survei terbaru ini dari Universitas Muhammadiyah Malang UMM dengan 1.000 responden menyebutkan bahwa elektabilitas Pak Mahfud itu lebih unggul di Jawa Timur di kalangan Nahdlatul Ulama, bahkan angkanya Pak Mahfud itu 20%, Caimin 10%. Nomor 2-nya ada Mbak Hovifah. Jadi memang tiga-tiganya ini selalu di tiga besar di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama. Belum lagi di UMM itu disurvei lagi terhadap orang yang mengaku dirinya Gus Durian gitu. Jadi Pak Mahfud lebih unggul telak lagi gitu. Tapi tak perlu saya urai di sini. Tapi biarlah kita punya waktu 2 bulan ke depan untuk mensosialisasikan secara maksimal sehingga nanti pada bulan Februari ketika sudah mulai masuk masa tenang, kita sudah bisa lebih penajaman terhadap langkah-langkah pemenangan. Yang jelas kontestan hari ini pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud yang sudah mendaftar di hari pertama pendaftaran calon presiden. Semua orang mengira kami akan mendaftar di akhir masa pendaftaran tanggal 25. Bahkan Mas Jazil sering ngeledek kami bahwa ini Pak Awi ini mendaftarnya ketika pendaftaran sudah ditutup nanti ini. Ya itulah bagian dari strategi yang nggak perlu kami sampaikan. Ternyata tanggalnya sama dengan Pak Jazil karena memang ilmunya sama gitu, gurunya sama, harinya sama, jamnya aja yang beda. Baik, Mas Awi, tapi kalau bicara soal hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang itu kan hanya simulasi, Mas Awi. Apakah cukup mewakilkan menggambarkan suara real dari masyarakat? Ya, per hari ini suara realnya seperti itu. Tentu suara ini akan terus bergerak nanti ketika masing-masing calon presiden dan wakil presiden bekerja secara maksimal selama masa waktu 3-4 bulan ke depan. Tentu angka itu sangat dinamis. Dan tadi kan masih ada faktor Bu Hovifah. Ketika faktor Bu Hovifah dikeluarkan dari simulasi survei, pasti angkanya berbeda lagi. Dan itu gambaran data saintifik. Tentu data saintifik ini mengikuti potret sosial yang ada di masyarakat. Kecenderungan hari ini pasangan Ganjar Mahfud itu lebih banyak disukai, dipilih di kalangan Nahdien. Apakah sebulan, 2 bulan ke depan masih seperti itu? Kami harapkan seperti itu. Tentu kami tidak hanya berdiam diri, berpuas diri dengan hasil survei yang ada hari ini. Karena Pak Jazil dan teman-temannya itu juga pasti bekerja maksimal gitu. Yang sudah mengintip kami mau seperti apa, ya kita juga harus menyiapkan strategi yang berbeda juga gitu.
Itu hal yang lumrah saja. Toh nanti ketemunya di tanggal 14 Februari, siapa yang unggul, ya itulah presiden kita. Baik, Pak Jazilul, hasil survei tadi terakhir merupakan potret suara real masyarakat. Begitu pendapat Mas Awi. Adakah kemudian strategi, karena kalau Mas Awi katakan tadi gapnya, selisihnya cukup besar antara suara yang mendukung Pak Mahfud dengan Caimin, Pak Jazilul. Strategi berikutnya, Pak Jazilul. Ya, karena Pak Awi percaya dengan survei itu, ya alhamdulillah. Itu kan keyakinan Pak Awi gitu. Tapi kan tadi saya belum meyakinkan secara fakta. Apalagi survei itu kan dinamis. Yang saya sebutkan tadi bahwa Jawa Timur bukan hanya lumbung NU, tapi lumbung PKB. Dan faktanya ada. Emang PKB pemegang suara terbanyak di Jawa Timur. Nah, PKB itu mesin politiknya Pak Muhaimin. Itu fakta. Jadi menurut saya cerita-cerita terkait dengan dinamika politik yang ada di Jawa Timur menuju 14 Februari memang akan banyak dinamikanya. Namun yang jelas narasi perubahan yang ada di Jawa Timur itu makin menguat. Gitu. Apalagi Pak Awi juga sudah menggunakan narasi perubahan. Gitu. Jadi itu kan kenapa menggunakan narasi perubahan? Ya karena ketika deklarasi soal capres di situ ada Pak Jokowi, tapi begitu daftar ke KPU atau deklarasi pasangan itu nggak ada Pak Jokowi. Jadi saya bukan memprediksi, itu fakta. Itu faktanya begitu, Pak Awi. Apa ikut Zoom dari luar negeri kan nggak juga kan? Itu fakta saja. Jadi menurut saya fakta-fakta inilah yang nanti masyarakat akan melihat. Karena selama ini Pak Ganjar ini kuat suaranya karena ada asosiasi dengan Pak Jokowi. Baik, gitu. Ya. Nanti sebelum Nah, sementara Pak Mahfud ini lebih kuat pada asosiasi perubahan. Baik, nanti sebelum Mas Awi juga bisa berikan tanggapan soal narasi perubahan juga. Bagaimana melihatnya? Apakah berpengaruh juga terhadap suara pemilih nanti di terutama kaum NU di Jawa Timur, Mas Adi? Ya sebenarnya istilah perubahan itu bisa terjadi pada siapapun ya, termasuk kubunya Prabowo Subianto yang seakan-akan paling dekat dengan Jokowi. Karena yang diasumsikan perubahan itu adalah melanjutkan sesuatu yang baik, tapi kemudian dia mencoba untuk melakukan install ulang atau perbaikan ulang terkait dengan sesuatu yang kurang oke. Saya kira Prabowo Subianto juga yang sangat identik dengan Jokowi belakangan tidak mungkin akan melanjutkan sesuatu yang kurang baik di era Jokowi. Cuman memang karena terlanjur bahwa tagline soal perubahan itu miliknya Amin, yang lain yang mencoba untuk menarasikan substansi yang sama, itu niru-niru perubahan. Tapi overall bagi saya terlepas dari istilah perubahan itu, bahwa tak ada kebenaran yang mutlak ataupun legasi yang mutlak yang ditinggalkan oleh Jokowi selama 10 tahun ini ya. Pasti ada sesuatu yang perlu dikritisi dan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Saya kira semua paslon itu dalam hal itu pastinya setuju. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika Mahfud MD misalnya dan Pak Ganjar bicara tentang sesuatu yang sifatnya cukup kritis sebenarnya terkait dengan pidato politiknya hari ini tentang bagaimana penegakan hukum kalau itu ditegakkan seadil-adilnya maka separuh persoalan kebangsaan itu kita selesai. Itu kan sebenarnya adalah pikiran-pikiran maju yang mungkin menurut Gus Jazilul ini masuk nih dalam kategori pikiran perubahan yang diinginkan oleh kan begitu kira-kira. Tapi memang tanpa disebutkan bahwa itu perubahan, saya kira Pak Mahfud MD kemudian siapa lagi Pak Ganjar, Amin ataupun Prabowo Subianto, persoalan hukum itu adalah persoalan kita bersama dan bukan hanya soal segmentasi. Oleh karena itu, karena memang istilah perubahan itu telanjur dikapling sebagai bagian dari Amin, mesti secara prinsip yang disebut dengan perubahan itu juga tidak jelas gitu ya. Tapi sebagai sebuah positioning politik ini hanyalah sebuah klaim bahwa seakan-akan siapapun yang ingin perbaikan itu masuk dalam kategori perubahan. Ini soal perang klaim aja. Cuman satu hal Putri, bagi saya bahwa soal Pak Mahfud, soal Muhaimin ini memang menjadi dua variabel penting yang selalu dikaitkan dengan bagaimana soal kekuatan politiknya di Jawa Timur. Nah kalau mau jujur, oke lah kita nggak pakai survei yang sekarang. Hasil Pileg 2019 yang lalu, itu kan yang ranking pertamanya kan PDIP, baru kemudian PKB. PDIP itu kalau tidak salah dia dapat 4.300.000 sekian. Kemudian PKB itu mendapatkan... Saya koreksi Pak Adi. Gimana? Kalau itu saya koreksi. Gimana Pak? Kursinya lebih banyak PDIP, suaranya lebih banyak Oh iya, PKB. itu konversi suara. Itu namanya... Ada ini.
itu suara konversi atau suara yang dikonversi. Seperti Golkar, kursinya jauh lebih banyak ketimbang Gerindra saat ini di DPR pusat, tapi mayoritas suaranya lebih banyak Gerindra. Kan begitu judulnya. Itu iya persis, ya betul. Iya, lebih banyak artinya, PKB daripada PDIP. Betul, itu Intinya yang disebut supaya... dengan konversi suara. Jumlah kursi DPRD itu yang paling banyak adalah PKB. Tapi kalau dihitung paling banyak siapa yang pilih partai, itu paling banyak PDIP. PDIP itu mendapatkan suara... Kebalik, Pak Adi Prayitno itu kebalik penjelasan Pak Doktor kebalik. Gimana Pak? Wah ini nggak update berarti, Pak Doktor kebalik. 4.300.000 PDIP itu, ini hasil KPU loh. Itu hasil KPU. Iya hasil KPU, tapi sebelum saya luruskan. 4.300.000 itu PDIP dapat suaranya. PKB itu 4.100.000. Enggak, 4.200.000 itu milik PKB. Kursinya 24. Ini data KPU ya. 26 itu. Gus Jazil, ini data KPU terupdate. Saya nggak tahu. Gus itu pakai data yang mana, kecuali KPU Jatim yang salah ini. Ini jelas kok. Saya sampai ngecek ulang karena saya nulis ini juga soalnya. Saya mengutip situs website di KPU Jatim bahwa PDIP 4.3 sekian, ya. PKB itu 4.1 sekian. Realnya. Nah, saya nggak tahu kalau mau dikoreksi. Mungkin nanti perlu datanya. Saya akan mix dan saya akan coba edit tulisan-tulisan itu. Maksud saya begitu. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, memang sensitif bicara soal siapa yang paling kuat pun. Yang ingin saya katakan adalah bicara tentang Ganjar Mahfud, bicara tentang Amin. Ini bukan bicara tentang personal, tapi kekuatan mesin politiknya secara umum. Kan gitu yang sebenarnya ingin diuji. Apakah mesin-mesin politik di belakang Amin, di belakangnya Mahfud dan Ganjar ini mampu mengaksentuasi kekuatan politik di Jawa Timur. Per hari ini itu yang kemudian dibicarakan. Baik Mas Adi, mungkin Mas Adi singkat saja Mas Adi penutup masalah mengenai tema ini, Mas Adi singkat saja. Ya, kami yakin Pak Mahfud dengan digandeng Pak Ganjar akan maksimal suaranya, dan sekali lagi kalau bicara fakta, kalaupun tidak mau pakai survei, faktanya mesin politik PDI dan P3 dan bersama Hanura dan Perindo itu di atas 5 juta kalau digabungkan. Tetapi kita tidak mendebat itu karena suara di 2024 pastinya berbeda dengan 2019. Yang jelas hari ini Pak Mahfud sudah menjadi calon wakilnya Pak Ganjar, tentu kami akan maksimalkan bagaimana kita maksimalkan pemilu 2019 kemarin. Baik Mas Alwi, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Pak Jazilul juga terima kasih Pak Jazilul sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya. Bagus. Baik, terima kasih semuanya para narasumber. Pak Dokter Adi, terima kasih. Soal angka nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, dicek terlebih dahulu. Tapi sekali lagi terima kasih. Diskusi lebih lanjut. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jazilul dan juga Mas Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Adi masih bersama saya karena kita pasti akan lihat ini Twitter terbaru juga tentunya dari Mas Gibran. Ini sepertinya bisa menjadi salah satu sinyal, salah satu petunjuk siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Ini cukup ramai diperbincangkan, jadi postingan dari atau unggahan dari Mas Gibran. Kita akan lihat, kami akan tayangkan kepada Anda. Ini merupakan unggahan dari Mas Gibran di salah satu media sosialnya, sekarang namanya X, dulu Twitter begitu kan. Ini pertama adalah memberikan huruf E atau mengunggah huruf E, seakan-akan menjadi inisial. Nah ini dia, kita tayangkan. Yang pertama adalah huruf E, kemudian setelah itu mengunggah lagi E-nya itu adalah es teh maksudnya, ya kan? Tapi pernyataan ini atau setidaknya unggahan ini membuat masyarakat semuanya menebak-nebak jangan-jangan E yang dimaksud adalah Erick Thohir yang mendampingi Pak Prabowo Subianto. Mas Adi melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang Gibran ini belakangan menjadi game changer yang paling rumit untuk bisa ditebak ya, karena setiap Twitter yang kemudian diunggah itu selalu memancing perdebatan yang cukup panjang. Pernah suatu waktu Twitternya itu cuma satu huruf G misalnya. Setelah itu kemudian P. Orang mengasosiasikan G itu adalah Ganjar, P itu Prabowo. Publik melihat ini seakan-akan ya Gibran ini sedang gamang betul di antara Gibran ataupun Prabowo Subianto. Nah termasuk yang E, pasti ini ditafsirkan dengan Erick Thohir. Karena belakangan ini kan terasosiasi bahwa Erick Thohir adalah sosok yang
relatifly cukup rasional, masuk akal kalau kemudian dipilih sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Tapi bagi saya hanya Gibran dan Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas Gibran ini selalu menurut saya ya mengeluarkan satu tulisan-tulisan di Twitternya yang memancing spekulasi yang terkait dengan situasi politik saat ini. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya ketika itu disebutkan, ini kan secara tidak langsung ingin mengkonfirmasi Erik itu orang yang dimaksud. Padahal kita tahu juga bahwa Gibran itu adalah sosok yang paling diinginkan sepertinya oleh kubu Prabowo Subianto ya untuk bisa berdampingan di 2024. Ornamen orkestrasi politiknya sudah sangat kelihatan. Relawannya sudah banyak deklarasi, ada baliho dan spanduk juga terjadi di mana-mana tentang Prabowo dan Gibran. Satu hal yang ingin saya katakan, mungkin Gibran tidak terlampau nyaman ketika selalu diasosiasikan sebagai sosok yang seakan-akan sudah dikunci berpasangan dengan Prabowo Subianto gitu ya. Satu sisi ketika Twitternya itu ada, ingin menjelaskan kepada publik bahwa di sekitar Prabowo itu banyak orang, ada Erick Thohir, ada Erlangga dan seterusnya. Sepertinya ini adalah strategi dari Mas Wali Kota untuk mengalihkan pandangan ke yang lain bahwa pendamping Prabowo itu bukan hanya dia yang disorot, tapi banyak yang lain loh. Nanti kita lihat, kita akan tunggu betul nggak sih kemudian ini menjadi hint ataupun juga menjadi sinyal-sinyal jawaban isyarat bahwa ternyata yang dimaksud itu merupakan inisial dari pendamping Prabowo Subianto atau justru Mas Gibran sendiri sebenarnya. Terima kasih Mas Adi sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangannya mengenai hal ini. Baik pemirsa, kalau Anda bertanya apa sebenarnya aktivitas dari Prabowo Subianto pada hari ini saat dua bakal calon presiden lainnya melakukan pendaftaran ke KPU, kami akan tayangkan kepada Anda. Saat ini Prabowo Subianto ataupun juga mengadakan acara pertemuan dengan para relawannya dan kita akan dengarkan apa pernyataan yang akan disampaikan. Kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Baik pemirsa, kita lihat saat ini apa aktivitas terbaru dari Prabowo Subianto. Yang kami tayangkan saat ini merupakan gambar langsung dari kejadian dari lokasi yang terletak di Jalan Kertanegara. Dan kita lihat Prabowo Subianto bersama jajaran dari Partai Gerindra termasuk juga para petinggi dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang menyodorkan ataupun juga mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden ini melakukan pertemuan dan juga bertemu dengan para relawan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana announcer menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita nanti akan nantikan, kita akan tunggu apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto di hadapan para pendukungnya yang sudah menantikannya tentunya. Para relawan ini memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk bisa maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Hingga saat ini memang kita masih menanti siapa sosok yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai pendampingnya, sebagai calon wakil presiden yang menemani, yang mengiringi Prabowo Subianto di pemilu 2024. Memang sejumlah nama sempat mengemuka. Nama yang paling gencar tentunya adalah putra dari Presiden Joko Widodo yang juga merupakan wali kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga sempat Gibran menjelaskan Prabowo Subianto sempat meminta kepadanya melamar, begitu istilahnya, ada yang menyebutkan 5 kali, ada yang menyebutkan 7 kali, meminta Gibran untuk bisa mendampinginya menjadi pasangannya di pemilu 2024. Lantas ada juga nama yang juga kuat disandingkan dengan Prabowo Subianto. Akhir-akhir ini adalah sosok wanita mewakili kaum Nahdliyin yang juga saat ini sebagai Gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Nama ini sempat mencuat ketika melihat dua pesaing lainnya dari Prabowo Subianto memilih sosok-sosok yang mewakili kaum Nahdliyin. Akankah kemudian Khofifah Indar Parawansa menjadi jawaban ataupun juga menjadi pasangan dari Prabowo Subianto? Kita masih nantikan. Kemudian juga ada nama lainnya seperti Erick Thohir yang juga semenjak awal bahkan dari hasil survei beberapa lembaga survei cukup kuat dukungan dari masyarakat, suara dari masyarakat, persentasenya cukup tinggi untuk bisa difavoritkan menjadi kandidat pendamping Prabowo Subianto.
Selain itu kita juga tahu ada nama ketum dari Golkar yaitu Airlangga Hartarto yang juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kita tahu juga bahwa Airlangga Hartarto dengan partainya, Partai Golkar, ini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto. Akankah kemudian nama dari pendamping Prabowo akan diumumkan dalam pertemuan ini? Kita masih nantikan. Kalau Anda juga mungkin bisa mendengar bagaimana suara dari tempat pertemuan ini terjadi, sedang dinyanyikan lagu penuh semangat, dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga jajaran dari pengurus dari Partai Gerindra. Baik. Pemirsa, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari pertemuan Prabowo Subianto dengan para relawan, termasuk akankah kemudian disampaikan siapa calon yang akan mendampinginya. Kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi. Terima kasih juga atas perhatian Anda, pemirsa sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan dua sisi tentunya. Saya Putri Viola. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Chilgo.